Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rina Cahyani dengan ujung NPM 148. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Pembangunan Pertanian, Kopi Robusta Kamanuru dari Desa Dombu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Selanjutnya latar belakang. Kopi Robusta Kamanuru ini adalah salah satu komoditas unggulan dari Desa Dombu, Kabupaten Sigi. Kopi ini mulai dikenal setelah berhasil tampil pada ajang internasional World of Coffee pada tahun 2025, bahkan mendapatkan penilaian yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kopi lokal dari Sigi sebenarnya mampu bersaing di pasar global. Namun, meskipun memiliki potensi besar, sistem budidaya dan agribisnis kopi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti produksi yang terbatas, mutu pasca panen yang belum konsisten, serta akses pasar yang masih sempit. Karena itu, diperlukan pengembangan agribisnis yang lebih terarah, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi kopi Kamanuru di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya ada tujuan pengembangan. Tujuan dari pengembangan kopi Kamanuru ini dapat dilihat pada slide berikut. Beberapa tujuan utamanya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi agar volume kopi dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih banyak. Yang kedua, memperbaiki proses pasca panen sehingga mutu kopi menjadi lebih konsisten. Yang ketiga, memperluas akses pasar, bukan hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional dan internasional. Yang keempat, memperkuat kelembagaan petani sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik. Yang kelima, mengembangkan sistem agribisnis yang berkelanjutan dari hulu hingga ke hilir. Tujuan-tujuan ini menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan dan strategi pengembangan selanjutnya. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, produksi yang masih kecil sehingga belum dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. Yang kedua, kualitas pasca panen yang bervariasi karena belum ada standarisasi yang kuat. Yang ketiga, akses pasar terbatas sehingga pemasaran kopi masih belum optimal. Yang keempat, minimnya teknologi pengolahan membuat nilai tambah kopi belum maksimal. Yang kelima, kelembagaan petani yang lemah menyebabkan posisi tawar yang rendah. Yang keenam, promosi yang bergantung pada event tertentu, misalnya pada pameran. Yang ketujuh, tantangan lingkungan seperti cuaca, hama, dan fluktuasi harga kopi. Permasalahan ini penting untuk dipahami karena akan mempengaruhi strategi pengembangan dan pembangunan kopi di masa depan. Picture. Pada gambar ini kita bisa melihat gambaran menyeluruh tentang sistem agribisnis kopi Kamanuru. Di bagian tengah terlihat petani kopi Kamanuru yang menjadi pusat sistem. Mereka berhubungan dengan yang pertama, pemerintah daerah atau dinas pertanian yang memberikan pendampingan. Yang kedua, penyedia sarana produksi pertanian atau saprotan seperti bibit dan pupuk. Yang ketiga, lembaga pembiayaan yang memberikan dukungan berupa modal. Yang keempat, pengolah dan eksportir yang berperan dalam hilirisasi produk. Yang kelima, media dan event seperti World of Coffee yang membantu promosi. Rich picture ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi petani tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi banyak pihak. Misalnya, sulitnya akses saprotan dan lemahnya posisi tawar petani adalah dampak dari hubungan yang belum optimal antara aktor-aktor dalam sistem ini. Selanjutnya ada analisis scapegoat. Pendekatan ini membantu kita memahami peran, perspektif, dan batasan sistem secara lebih jelas. Yang pertama, customer. Yang menerima manfaat adalah petani desa Dombu, konsumen kopi lokal dan internasional, serta pelaku industri kopi seperti roaster dan kafe. Yang kedua, aktor. Aktor utama meliputi himpunan petani kopi Kamanuru, penyuluh pertanian, Kopi Lab sebagai lembaga kurasi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha kopi. Yang ketiga, transformation. Perubahan yang diharapkan adalah transformasi dari produksi skala kecil dan mutu yang tidak seragam menjadi sistem agribisnis kopi modern dengan kualitas yang terstandarisasi dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Yang keempat, worldview. Ada keyakinan bahwa pengembangan kopi lokal dapat meningkatkan ekonomi daerah, memperkuat identitas Sigi, serta membuka peluang pasar global. Yang kelima, owner. Pihak yang memiliki kewenangan adalah petani, kelompok tani, dan pemerintah Kabupaten Sigi. Yang keenam, environment. Kendala lingkungan mencakup akses teknologi yang terbatas, cuaca dan hama, fluktuasi harga kopi,
serta keterbatasan modal. Catwu membantu kita memahami sistem secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan kopi yang tepat. Selanjutnya ada mind mapping. Pada slide ini ditampilkan strategi pengembangan kopi Robusta Kamanuru yang dibagi menjadi beberapa bidang utama. Yang pertama, petani, meliputi pelatihan teknik budidaya, peningkatan panenan pasca panen, penerapan SOP kualitas, dan akses saprotan. Yang kedua, pemerintah, meliputi pendampingan dan pengawasan, fasilitasi alat dan mesin pertanian, peningkatan akses pembiayaan, dan promosi produk daerah. Yang ketiga, lembaga riset dan akademisi, meliputi riset mutu kopi, pelatihan pengolahan pasca panen, pendampingan inovasi, dan edukasi standarisasi mutu. Yang keempat, lembaga pembiayaan, meliputi kredit usaha rakyat, skema pembiayaan agribisnis, dan kemitraan modal dengan kelompok tani. Yang kelima, anggo industri atau pengolah, meliputi peningkatan fasilitas pengolahan, diversifikasi produk seperti powder, roasted bean, dan lain-lain, serta sertifikasi SNI, halal, dan organik. Yang terakhir ada pemasaran dan media. Promosi melalui event besar seperti World of Coffee, branding Kopi Kamanuru, Kopi Sigi, optimalisasi media sosial, dan penguatan jaringan pemasaran. Mind map ini menegaskan bahwa pengembangan kopi Kamanuru membutuhkan kolaborasi multi pihak agar komoditas ini bisa berkembang secara maksimal. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, kopi Robusta Kamanuru ini memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan daerah. Keberhasilannya di ajang internasional menunjukkan bahwa kualitas kopi ini sangat kompetitif. Namun, untuk mencapai pengembangan berkelanjutan, perlu dilakukan perbaikan dari hulu hingga ke hilir, terutama dalam budidaya pasca panen, pemasaran, dan penguatan kelembagaan. Jika semua pihak dapat bersinergi, kopi Kamanuru tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani desa Dombu, tetapi juga menjadi kebanggaan Sulawesi Tengah di tingkat nasional maupun internasional. Demikian pemaparan saya mengenai pembangunan pertanian berbasis komoditas kopi Robusta Kamanuru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.